Jejak di Balik Kabut. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 89. Sejuknya mandi di pagi hari. Di sungai, mereka tidak perlu menimba air mengisi jambangan di Pakiwan Banjar yang penunggunya berwajah gelap. Namun Wijang pun kemudian mengangkat wajahnya sambil berdesis. Kau dengar langkah orang berlari? Ya. Ke arah ini. Tanpa bersepakat mereka telah menyambar kain dan baju yang mereka jemur sesudah dicuci. Wijang dan Paksi itu pun segera melekat pada tebing yang tidak terlalu tinggi, di balik rimbunnya dedaunan segerumbul pohon perdu. Sejenak kemudian, maka mereka pun melihat 3 orang anak muda yang berlari-lari di atas tanggul. Namun nampaknya mereka tidak saling berkejaran. Tetapi mereka sekedar berlari untuk memanaskan tubuh mereka, sebelum memasuki laku yang lebih berat. Mungkin latihan-latihan olah kanuragan. Tetapi mungkin juga sekedar untuk kesegaran tubuh mereka. Siapakah mereka, Paksi? Desis Wijang. Apakah anak-anak padukuhan di sekitar tempat ini mempunyai kebiasaan berlari-lari di pagi hari? Wijang menggeleng. Katanya. Tidak. Anak-anak muda padukuhan-padukuhan di sekitar tempat ini tentu tidak terbiasa berlari-lari pagi untuk memanasi membuka pematang untuk mengalirkan air ke dalam kotak-kotak sawah mereka atau melakukan kerja yang lain di kebun. Jika demikian, siapakah mereka itu? Wijang menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Padukuhan Kembang Arum tidak terlalu jauh lagi. Agaknya kau benar, Paksi. Ki Pananggungan akan dapat menjadi pancatan untuk sampai kepada Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Apakah menurut pendapatmu, mereka adalah bagian dari anak-anak muda dari angkatan mendatang? Ya. Paksi mengerutkan keningnya. Ada beberapa hal yang tidak sesuai. Rumah Repak Rembulung dan Pupus Rembulung tentu tidak terlalu dekat dengan Kembang Arum. Ia pernah menemukan Ibu Kemuning di pasar kecil itu. Ketika itu Kemuning dan ibunya yang mencari padukuhan Kembang Arum telah tersesat dan jatuh ke tangan Bahu Langlang. Dengan demikian, maka rumah Repak Rembulung dan Pupus Rembulung agaknya tidak terlalu dekat, sehingga seandainya anak-anak muda yang oleh Ki Gede Lenglengan diserahkan kepada Repak Rembulung dan Pupus Rembulung itu berlari-lari sekedar untuk memanaskan tubuh mereka, mereka tentu tidak akan sampai di tempat itu. Ketika hal itu dikemukakannya kepada Wijang, maka Wijang pun berdesis. Ya. Kau benar, Paksi. Tetapi bagaimanapun juga, agaknya ada hubungan antara anak-anak yang berlari-lari itu dengan anak-anak muda yang semula berada di padepokan Ki Gede Lenglengan. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun bergumam dengan nada dalam. Tetapi adikku tidak bersama mereka. Baiklah. Rasa-rasanya aku menjadi semakin ingin segera sampai di rumah Ki Pananggungan. Mungkin kita mendapat beberapa jawaban dari pertanyaan yang bertimbun di dalam diri kita. Kita akan segera berangkat. Tetapi kain dan baju kita ini belum kering. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Namun keduanya telah menggelar lagi pakaian mereka yang basah di atas bebatuan agar menjadi lebih cepat kering. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, maka mereka berdua telah siap untuk meneruskan perjalanan. Sejenak kemudian, mereka telah memanjat naik ke atas tebing untuk seterusnya berjalan menyusuri tanggul turun ke jalan. Bukankah kita tinggal mengikuti jalan ini, desis Paksi? Ya. Jalan ini akan langsung sampai ke Kembang Arum, sahut Wijang. Demikianlah, keduanya telah berjalan semakin cepat menuju ke padukuhan Kembang Arum. Beberapa bulan telah mereka lampaui. Sementara matahari pun menjadi semakin tinggi. Ketika mereka melewati kotak-kotak sawah yang siap ditanami padi, maka nampak matahari seakan bercermin di wajah air yang tergenang. Kita sudah hampir sampai, berkata Paksi. Ya. Bukankah padukuhan Kembang Arum sudah berada di hadapan kita? Paksi mengangguk-angguk. Namun sebenarnya lah terasa debar jantungnya menjadi semakin cepat. Di rumah Ki Pananggungan itu tinggal seorang gadis yang cantik dan luruh. Kemuning. Beberapa saat kemudian, maka Wijang dan Paksi itu sudah berdiri di pintu gerbang padukuhan. Paksi menarik nafas dalam-dalam ketika mereka memasuki pintu gerbang padukuhan itu. Sejenak mereka berdiri termangu-mangu. Namun keduanya pun kemudian telah melanjutkan langkah mereka menyusuri jalan padukuhan itu. Mereka akan langsung sampai ke depan regol halaman rumah Ki Pananggungan.
Di jalan padukuhan itu, mereka berpapasan dua orang anak yang akan menggembalakan kambing mereka. Kedua orang anak yang agaknya kakak beradik itu menggiring kambing mereka keluar dari padukuhan menuju ke Bulak. Sejenak kemudian keduanya telah berdiri termangu-mangu di depan regol rumah Ki Pananggungan. Ketika Paksi menengadahkan wajahnya ke langit, maka dilihatnya matahari sudah hampir mencapai puncaknya. Sudah tengah hari, desis Paksi. Wijang tidak menyahut. Ia tahu bahwa Paksi sekedar ingin melepaskan ketegangannya. Namun keduanya terkejut ketika mereka melihat seorang perempuan keluar dari regol halaman dengan menggendong bakul kecil. Perempuan itu tertegun. Dipandanginya Wijang dan Paksi yang berdiri termangu-mangu di depan regol. "Siapakah kalian berdua, Kisana? Apakah kalian mencari seseorang?" Wijanglah yang menyahut. "Kami ingin bertemu dengan Ki Pananggungan, Bibi." "Oh, silahkan." Agaknya Ki Pananggungan sudah siap pergi ke sawah. "Bibi juga akan pergi ke sawah?" "Ya. Ada dua orang yang membantu Ki Pananggungan mengerjakan sawahnya. Aku akan mengirim mereka makan dan minum." "Ki Pananggungan sendiri tidak pergi ke sawah?" "Hampir semalam suntuk Ki Pananggungan menunggui air di sawah. Baru tadi pagi, sedikit lewat fajar, Ki Pananggungan pulang. Karena itu, Ki Pananggungan agak terlambat pergi ke sawah. Tetapi dua orang telah membantu menggarap sawahnya yang besok akan mulai ditanami." "Terima kasih, Bibi." "Nah, silahkan, sebentar lagi Ki Pananggungan akan berangkat." "Apakah Nyi Pananggungan ada?" "Ada. Baru saja Nyi Pananggungan selesai masak. Masakannya yang sekarang aku bawa ke sawah." "Terima kasih, Bibi." Perempuan itu pun kemudian meninggalkan Wijang dan Paksi yang masih saja termangu-mangu. Namun sejenak kemudian, keduanya pun telah melangkah masuk melewati regol halaman. Demikian mereka berada di halaman, maka mereka pun melihat seorang laki-laki yang masih terhitung muda, berdiri termangu-mangu di pintu longkangan sambil memegangi tangkai cangkulnya. Agaknya orang itu juga akan pergi ke sawah bersama Ki Pananggungan. Orang itu memandang Wijang dan Paksi berganti-ganti. Kemudian diletakkannya cangkulnya. Selangkah-selangkah ia maju mendekati Wijang dan Paksi. "Bukankah kalian anak-anak muda yang pernah tinggal di rumah ini?" Wijang dan Paksi mengangguk hormat. Mereka pun segera dapat mengenali laki-laki yang pernah mereka kenal ketika mereka berada di rumah Ki Pananggungan beberapa waktu sebelumnya. "Ya, Kang. Kakang masih ingat kepada kami?" "Tentu," jawab orang itu. Lalu ia pun bertanya, "Kalian baru datang?" "Iya, Kakang." "Baiklah. Silahkan duduk. Aku beritahukan kepada Ki Pananggungan bahwa kalian datang kemari." Tetapi sebelum orang itu melangkah masuk lewat pintu seketeng, Ki Pananggungan justru telah keluar. Orang itu pun terkejut melihat Wijang dan Paksi. Hampir saja ia menyebut gelar Wijang yang sebenarnya. Namun ia masih sempat menyadari keadaan Pangeran Benawa dalam pakaian orang kebanyakan. Pangeran Benawa tentu tidak senang mendengar gelarnya disebut di hadapan orang lain. Karena itu, maka dengan ramah Ki Pananggungan pun bertanya, "Bukankah aku berhadapan dengan Angger Wijang dan Angger Paksi?" "Iya, Ki Pananggungan. Sesudah cukup lama kami pergi, maka rasa-rasanya kami ingin kembali melihat keadaan keluarga dan padukuhan ini. Marilah, Nger. Silahkan naik." Tetapi Ki Pananggungan akan pergi ke sawah. "Biarlah Mijan pergi sendiri." Lalu katanya kepada laki-laki yang menunggunya, "Pergilah sendiri, Mijan. Aku akan menemui tamu-tamuku yang sudah lama tidak berkunjung kemari." "Baik, Ki Pananggungan." "Jika Ki Pananggungan akan pergi ke sawah, biarlah kami ikut ke sawah," sahut Paksi. "Tidak. Tidak terlalu penting. Sudah ada dua orang di sawah. Kemudian Mijan akan menyusul mereka." Mijan pun kemudian berkata, "Aku minta diri, Ki. Silahkan kalian berdua duduk. Aku akan pergi ke sawah." "Baik. Silahkan, Kakang," sahut Paksi. Sepeninggal Mijan, maka Ki Pananggungan telah mempersilahkan Wijang dan Paksi naik ke pendapa. "Selamat datang di rumahku, Pangeran dan kau Angger Paksi." "Maaf, Ki Pananggungan. Seperti ketika aku datang kemari sebelumnya, panggil aku Wijang." "Baik, Pangeran. Meskipun rasa-rasanya aku telah melakukan kesalahan yang besar.
Ki Pananggungan tidak bersalah. Ki Pananggungan justru akan aku anggap bersalah, jika Ki Pananggungan memanggilku pangeran. Jika aku tidak mempunyai maksud tertentu, aku tentu tidak akan berada di sini dalam keadaan seperti ini. Hamba, pangeran. Nah, panggil aku Wijang. Baik, Wijang. Nah, terima kasih. Aku minta Ki Pananggungan untuk selanjutnya tidak lupa. Ki Pananggungan tersenyum sambil menyahut. Aku akan berusaha, Nger. Wijang mengangguk-angguk. Sementara Paksi pun bertanya. Kelihatannya rumah ini sepi, Ki Pananggungan. Apakah Nyi Pananggungan ada? Ada Nger. Nyi Pananggungan ada di belakang. Tetapi Nyi Pananggungan sekarang sendiri berada di dapur. Nyi Permati? Ki Pananggungan menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Nyi Permati sudah meninggalkan rumah ini bersama dengan Kemuning yang dijemput oleh ayah dan ibunya. Maksud Ki Pananggungan, Repak Rembulung dan Pupus Rembulung yang mengangkat Kemuning menjadi anaknya itu? Ya, Nger. Paksi dan bahkan juga Wijang menjadi tegang. Sementara itu Ki Pananggungan pun berkata, aku tidak dapat menahan mereka. Apalagi Repak Rembulung dan Pupus Rembulung memerlukan kawan untuk melayani beberapa orang yang tinggal di rumahnya. Jantung Paksi dan Wijang berdesis. Dengan serta-merta Paksi pun bertanya. Siapa saja yang tinggal di rumah Repak Rembulung dan Pupus Rembulung? Aku tidak begitu jelas, Nger. Tetapi yang sepintas aku dengar, ada beberapa orang yang tinggal bersamanya. Orang-orang yang berdatangan dari sebuah padukuhan di pinggir Kali Praga. Mereka adalah sanak kadang Pupus Rembulung. Dari padukuhan di pinggir Kali Praga, ulang Paksi. Ya. Mereka sudah sangat lama tidak bertemu dengan Pupus Rembulung, sehingga mereka menjadi sangat rindu sehingga mereka memerlukan datang dan untuk beberapa hari akan berada di rumah Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Mereka terdiri dari beberapa orang yang diantaranya adalah anak-anak muda. Keterangan Ki Pananggungan itu memang sangat menarik. Namun jika mereka datang dari sebuah padukuhan di pinggir Kali Praga, maka tentu tidak ada sangkut pautnya dengan anak-anak muda yang semula berada di padepokan Ki Gede Lenglengan. Meskipun demikian Paksi masih belum percaya begitu saja jika orang-orang yang berada di rumah Repak Rembulung dan Pupus Rembulung itu berasal dari pinggir Kali Praga. Mungkin saja Repak Rembulung dan Pupus Rembulung sengaja mengaburkan keberadaan anak-anak muda itu di rumahnya. Ki Pananggungan, bertanya Paksi. Apakah mereka benar-benar orang dari pinggir Kali Praga atau Kali Opak? Kali Praga, Nger. Itu jelas sekali bagiku. Pupus Rembulung sendiri yang mengatakannya kepadaku. Sudah berapa lama Nyi Permati dan Kemuning pergi meninggalkan rumah ini? Ki Pananggungan menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu bahwa ada hubungan khusus antara Paksi dan Kemuning. Meskipun masih sangat terbatas, tetapi Ki Pananggungan mengerti perasaan anak muda itu terhadap kemenakannya. Belum terlalu lama, Nger. Baru sekitar 2 bulan yang lalu. Jika saja Angger datang lebih cepat, maka Angger akan dapat bertemu dengan Kemuning, bahkan dengan ayah dan ibunya itu. Jantung Paksi bergejolak menghentak-hentak di dadanya. Ada beberapa hal yang membuatnya menjadi sangat gelisah. Berita tentang kehadiran beberapa orang di rumah Repak Rembulung dan Pupus Rembulung meskipun disebutnya datang dari pinggir Kali Praga, tetapi Paksi langsung menghubungkannya dengan kehadiran beberapa orang anak muda asuhan Ki Gede Lenglengan. Justru anak-anak muda itu telah dikirim lebih dahulu. Baru kemudian Ki Gede Lenglengan dan beberapa orang pergi menyusulnya. Selebihnya, Paksi seakan-akan telah merasa kehilangan. Ia tidak lagi dapat menjumpai Kemuning di rumah Ki Pananggungan itu. Ki Pananggungan, berkata Paksi kemudian. Apakah Ki Pananggungan dapat menunjukkan kepada kami, di mana rumah Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung itu? Terus terang, Nger, aku belum pernah melihat rumahnya yang baru itu. Bahkan rumahnya yang lama pun aku belum pernah mengunjunginya. Aku tidak tahu, kenapa Repak Rembulung dan Pupus Rembulung sering berpindah-pindah tempat tinggal. Ada beberapa hal yang membuatnya menjadi sangat gelisah. Berita tentang kehadiran beberapa orang di rumah Repak Rembulung dan Pupus Rembulung meskipun disebutnya datang dari pinggir Kali Praga, tetapi Paksi langsung menghubungkannya dengan kehadiran beberapa orang anak muda asuhan Ki Gede Lenglengan. Justru anak-anak muda itu telah dikirim lebih dahulu. Baru kemudian Ki Gede Lenglengan
Jadi Kemuning telah dibawa oleh Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung ke tempat tinggalnya yang baru? Ya, Ngger. Tetapi Angger Paksi tidak perlu merasa terlalu cemas sebagaimana saat Kemuning berada di tangan Bahu Langlang. Repak Rembulung dan Pupus Rembulung adalah seorang ayah dan ibu yang baik bagi Kemuning. Bagaimanapun sifat keduanya di luar rumah, tetapi di rumah mereka adalah seorang ayah dan ibu. Tetapi di rumahnya sekarang tinggal beberapa orang lain. Jika itu terjadi sejak 2 bulan yang lalu, apakah mereka sekarang masih tetap tinggal di rumah Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung? Sehingga Kemuning masih belum dapat pulang sampai sekarang? Wijang memang ikut merasa gelisah. Tetapi kesempatannya merenungi persoalan itu masih lebih banyak dari Paksi. Karena itu, maka Wijang pun berdesis. Tenanglah, Paksi. Namun Ki Pananggungan justru tersenyum. Katanya, Nger, Kemuning justru telah pulang ke rumah ayah dan ibunya. Seandainya tamu-tamu itu sudah pulang, aku tidak dapat mengharap Kemuning itu pulang ke rumah ini karena ia sudah berada di rumah kedua orang tuanya. Tetapi Kemuning pernah ditinggalkan begitu saja, sehingga gadis itu harus pergi bersama ibunya mencari rumah Ki Pananggungan di Kembang Arum ini. Sudah aku katakan kepadanya, Nger. Kepada ayah dan ibunya. Untunglah bahwa Bahu Langlang sudah lama tidak ada lagi di rumahnya. Jika orang itu dapat diketemukan, maka orang itu tentu akan dilumatkan. Apakah ayah dan ibu Kemuning yang membakar rumah Bahu Langlang? Apakah rumah Bahu Langlang itu dibakar? Tidak ada yang tahu, Ki Pananggungan. Apakah terbakar atau dibakar? Tetapi rumah itu sudah menjadi abu. Jika rumah itu sengaja dibakar, adalah pekerjaan yang sia-sia. Tidak ada gunanya, karena Bahu Langlang sudah pergi. Orang itu sudah mengaku bersalah dan ingin memperbaiki kesalahannya. Itu pun sudah lama terjadi. Ki Pananggungan, berkata Paksi kemudian. Jika demikian, maka kami minta diri. Kami akan mencari rumah Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. Ki Pananggungan terkejut. Dengan serta-merta ia pun mencegahnya. Jangan tergesa-gesa pergi, Ngger. Jika Angger akan mencari rumah mereka itu terserah saja kepada Angger Paksi. Tetapi tentu tidak sekarang. Angger baru saja datang dari perjalanan yang jauh. Aku sudah banyak kehilangan waktu di perjalanan, Ki Pananggungan. Namun Wijanglah yang kemudian berkata. Jangan tergesa-gesa, Paksi. Tenanglah. Kita harus merencanakan langkah-langkah yang akan kita ambil. Beberapa kali kita berhenti di perjalanan, sehingga aku datang terlambat. Tidak, Ngger. Kau tidak terlambat, berkata Ki Pananggungan yang menduga bahwa Paksi menjadi sangat kecewa karena tidak dapat bertemu dengan Kemuning. Tetapi Wijang dapat mengerti sepenuhnya. Paksi bukan saja gelisah karena Kemuning tidak ada lagi di rumah Ki Pananggungan. Tetapi Paksi pun menjadi gelisah karena ia menduga bahwa yang berada di rumah Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung di antaranya adalah adik laki-laki yang dicarinya itu. Paksi, kita tidak boleh kehilangan nalar sehingga bertindak dengan tergesa-gesa. Lebih baik kita mohon kepada Ki Pananggungan agar kita diizinkan untuk bermalam di sini. Setidak-tidaknya malam nanti. Tentu, Nger. Tentu. Kami tidak akan berkeberatan. Bahkan aku mohon kalian tidak hanya bermalam semalam. Tetapi untuk sementara kalian dapat tinggal di sini. Aku berjanji untuk membantu Angger berdua menemukan Kemuning. Paksi justru terkejut mendengar pernyataan Ki Pananggungan. Barulah ia sadar, bahwa Ki Pananggungan tidak tahu menahu tentang adiknya yang oleh Ki Gede Lenglengan telah diserahkan kepada sepasang suami istri di sisi selatan kaki Gunung Merapi. Karena itu, maka Paksi pun menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya Wijang dengan kerut di dahi. Nampaknya Wijang dapat mengerti, bahwa Paksi baru menyadari keadaannya menurut tanggapan Ki Pananggungan. Sambil tersenyum Wijang itu pun berkata, Nah, bukankah lebih baik kita sambil mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ki Pananggungan, beristirahat barang semalam? Paksi mengangguk sambil berdesis. Ya. Kita akan mohon untuk diperkenankan berada di rumah ini setidak-tidaknya semalam. Tidak. Jangan hanya semalam. Aku mohon kalian tinggal di sini. Bahkan setelah kalian menemukan rumah kedua orang tua Kemuning itu. Paksi menundukkan kepalanya. Sementara Wijang pun berkata, Terima kasih atas kesempatan ini, Ki Pananggungan.
Nah, sekarang aku persilahkan kalian duduk dahulu. Aku akan memberitahu Nyi Pananggungan. Nampaknya ia belum tahu bahwa Angger berdua datang menengok keluarga kami. Demikian kita bertemu, kita langsung tersuruh ke dalam pembicaraannya yang agaknya bersungguh-sungguh. Silahkan, Ki Pananggungan. Silahkan. Ki Pananggungan itu pun kemudian masuk ke ruang dalam untuk menemui istrinya. Demikian Nyi Pananggungan mengetahui bahwa yang ada di Pringgitan adalah Paksi dan Wijang, maka dengan tergesa-gesa Nyi Pananggungan itu pun pergi ke Pringgitan untuk menemuinya. Selamat datang, Angger berdua. Sudah agak lama kami mengharap Angger berdua datang mengunjungi keluarga kami. Maaf, Nyi. Wijanglah yang menyahut. Ada-ada saja masalah yang menghambat. Masalah yang sebenarnya kami buat sendiri. Terus terang, Nger, Kemuning juga sangat mengharap kedatangan Angger Paksi. Tetapi rasa-rasanya seperti mengharapkan embun menitik di tengah hari. Kami mohon maaf, Nyi. Seperti yang dikatakan Kakang Wijang, kami tidak segera dapat mengunjungi keluarga ini. Sekarang Kemuning sudah kembali kepada ayah dan ibunya. Iya, Nyi. Tadi Ki Pananggungan juga sudah mengatakannya. Ki Pananggunganlah yang kemudian menyahut. Aku sudah berjanji untuk membantunya mencari rumah orang tua Kemuning yang baru. Ya, Nger. Orang tua Kemuning memang sering berpindah-pindah. Tetapi sebenarnya lah orang memang mempunyai beberapa buah rumah. Mungkin rumah yang dipergunakannya sekarang adalah rumah yang lebih besar dari rumahnya yang dahulu, yang ditinggalinya bersama Nyi Permati dan Kemuning, yang menurut Kemuning memang tidak begitu besar. Pada saat kedua orang tuanya menerima banyak tamu yang bermalam, maka mereka menerima tamu mereka di rumahnya yang lebih besar. Iya, Nyi. Nyi, berkata Ki Pananggungan kemudian. Mereka berdua akan bermalam di rumah ini. Besok atau besok lusa aku akan membantu mereka mencari rumah orang tua Kemuning itu. Kemana Ki Pananggungan akan mencarinya? Aku harus mengingat-ingat apa yang pernah dikatakan oleh Rembulung. Mungkin ada petunjuk yang dapat membawa kedua anak muda itu sampai kepadanya. Angger berdua tidak usah tergesa-gesa. Waktunya masih panjang. Jika Angger berdua akan memburu puncak bukit kecil di kaki Gunung Merapi itu, maka puncak bukit itu tidak akan beranjak dari tempatnya. Paksi menundukkan wajahnya. Sementara Wijang tersenyum-senyum saja sebagaimana Ki Pananggungan dan Nyi Pananggungan. Nah, duduklah. Aku akan menyiapkan minuman. Dalam pada itu, ketika Nyi Pananggungan berada di dapur, maka Ki Pananggungan pun bertanya. Menurut pendengaranku, Harya Wisaka sudah tertangkap, Nger. Apakah memang demikian? Benar, Ki Pananggungan. Wijanglah yang menjawab. Bagaimana dengan para pengikutnya? Wijang menarik nafas panjang. Namun kemudian ia pun berkata. Itulah yang masih kami cemaskan. Di lingkungan ini, Nger, sejak semula memang tidak terlalu terasa benturan antara kekuatan-kekuatan yang semula ingin menguasai cincin kerajaan itu, meskipun getarnya sampai di sini pula. Bahkan kemudian seakan-akan larut dihanyutkan oleh waktu. Sementara itu, berita tentang pemberontakan Harya Wisaka terdengar semakin keras. Sedangkan kelompok-kelompok kekuatan yang lain, yang pernah memusuhi Harya Wisaka itu pun tidak banyak lagi terdengar. Wijang dan Paksi mengangguk-angguk. Namun Paksi nampak menjadi gelisah. Agaknya ada persoalan yang ingin dikatakannya. Tetapi Paksi masih saja merasa ragu. Wijang yang dapat mengerti perasaan Paksi itulah yang kemudian berkata. Ki Pananggungan, sebenarnya lah bahwa ada dua hal yang membuat Paksi menjadi gelisah. Yang pertama, ia merasa sangat kecewa bahwa ia tidak dapat bertemu dengan Kemuning. Di sepanjang jalan menuju ke Kembang Arum, sekali-sekali terucapkan nama Kemuning meskipun ia berusaha untuk tetap mengendapkannya. Ki Pananggungan itu pun tersenyum. Ia sudah dapat meraba gejolak perasaan anak muda itu. Sementara Wijang pun berkata selanjutnya. Sedangkan persoalan yang kedua yang membuat Paksi gelisah adalah tamu-tamu di rumah Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. Kenapa dengan tamu-tamu itu? Ki Pananggungan, berkata Wijang yang suaranya menjadi berat. Ketika Paman Harya Wisaka tertangkap, maka terloncat dari mulutnya, bahwa beberapa orang anak muda telah diserahkan kepada seorang yang bernama Ki Gede Lenglengan untuk ditempa agar menjadi pemimpin di masa datang, sesuai dengan jalur perjuangan Paman Harya Wisaka.
Mereka adalah anak-anak muda yang disebut angkatan mendatang. Ketika kami berhasil memasuki padepokan Watu Kambang yang dipimpin oleh Ki Gede Lenglengan itu, ternyata bahwa anak-anak muda yang disebut angkatan mendatang itu sudah tidak ada di padepokan. Menurut seorang di antara mereka yang berhasil kami bujuk untuk memberikan keterangan, anak-anak muda itu telah dititipkan kepada sepasang suami istri yang tinggal di sisi selatan kaki Gunung Merapi. Orang itu tidak tahu siapakah nama sepasang suami istri itu. Tetapi pada waktu itu, arah perkiraan kami langsung hingga pada Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. Sementara itu, Ki Gede Lenglengan yang luput dari tangan para prajurit Pajang telah pergi ke selatan pula. Kami berhasil menelusuri jejaknya sehingga sampai ke sisi selatan kaki Gunung Merapi ini. Yang paling menggelisahkan Paksi adalah, bahwa salah seorang dari anak-anak muda dari angkatan mendatang itu adalah adik laki-laki Paksi yang bernama Lajer Laksita. Ki Pananggungan mengangguk-angguk. Seakan-akan ditujukan kepada diri sendiri ia pun bergumam. Jadi itulah masalahnya. Dua persoalan yang meskipun terpisah, akan saling berkait. Menurut Rembulung, tamu-tamu itu datang dari sebuah padukuhan di pinggir Kali Praga. Tetapi memang mungkin saja Rembulung tidak berterus terang kepadaku. Ki Pananggungan, berkata Wijang kemudian. Sebaiknya kami berdua dengan berterus terang minta bantuan Ki Pananggungan untuk mengetahui, siapakah sebenarnya yang berada di rumah Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. Baiklah. Seperti sudah aku janjikan, aku akan membantu kalian. Kita akan mencari rumah Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Tetapi Ki Pananggungan, Repak Rembulung dan Pupus Rembulung akan dapat mengenali kami. Apakah kalian pernah berhubungan dengan keduanya? Pernah, Ki Pananggungan. Kami pernah melibatkan diri pada saat Repak Rembulung dan Pupus Rembulung dikeroyok oleh beberapa orang sehingga rasa-rasanya pertemuan itu tidak adil. Kau membantu mereka? Wijang mengangguk. Ki Pananggungan pun menjadi termangu-mangu. Sementara itu Paksi masih saja menundukkan wajahnya. Yang aneh bagi kami, Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung telah menasihati kami agar kami mencari jalan yang baik dan benar untuk menyongsong masa depan kami yang panjang. Nasihat yang tidak pernah kami duga akan keluar dari mulut seorang Repak Rembulung dan seorang Pupus Rembulung. Bukankah sudah aku katakan, bahwa keduanya memang aneh? Di rumah mereka adalah ayah dan ibu yang baik, yang dengan penuh kasih sayang mengasuh Kemuning. Memberinya nasihat agar kelak Kemuning menjadi seorang yang baik, yang berjalan di jalan lurus sesuai dengan petunjuk dari Yang Maha Agung. Nasihat itu pula lah yang diberikan kepada kami, desis Wijang. Repak Rembulung dan Pupus Rembulung berdiri dengan kedua kaki pada alas yang berbeda. Wijang mengangguk-angguk. Katanya, pertentangan yang tumbuh di dalam diri Repak Rembulung dan Pupus Rembulung itu akan dapat meledak di hari-hari tua mereka. Kau benar, Wijang, sahut Ki Pananggungan. Nah, bagaimana menurut pertimbangan Ki Pananggungan? Apa yang sebaiknya kami lakukan? Begini, Ger, jika Angger berdua setuju, biarlah aku saja yang mencari rumah Rembulung. Aku akan dapat memberikan alasan apa saja. Mungkin karena aku rindu kepada Kemuning. Lalu, apakah yang harus kami kerjakan? Kalian tinggal di rumah ini. Tetapi bukankah sangat berbahaya bagi Ki Pananggungan? Ki Pananggungan itu tersenyum. Katanya, ingat, aku adalah kakak ayah Kemuning itu. Aku akan datang sebagai seorang paman yang ingin menengok kemenakannya. Apalagi kemenakannya itu pernah tinggal bersamanya. Wijang mengangguk-angguk sementara Paksi menarik nafas dalam-dalam. Tetapi tentu tidak hari ini. Besok aku akan pergi. Mungkin dalam pembicaraan kami pernah disebut-sebut kata-kata yang dapat menjadi petunjuk kemana aku harus mencarinya. Nanti aku akan berbicara dengan Nyi Pananggungan. Tetapi sebelumnya, kami mohon maaf, Ki Pananggungan, bahwa kami datang untuk membuat Ki Pananggungan menjadi sibuk. Bahkan harus melakukan sesuatu yang berbahaya, sahut Paksi. Apa yang berbahaya? Menengok seorang adik bukan pekerjaan yang berbahaya. Tetapi seandainya dugaan kami benar, maka di rumah itu ada seorang yang bernama Ki Gede Lenglengan. Orang itu baru datang kemudian. Belum terlalu lama. Aku akan berhati-hati, Ger. Mudah-mudahan Ki Gede Lenglengan bukan orang yang gila, sehingga mengganggu saudara dari orang yang memberinya tempat berlindung. Ki Gede Lenglengan memang gila, Ki Pananggungan, desis Wijang.
Kanjeng Sultan Dipajang di masa mudanya pernah mengenal orang yang bernama Lenglengan. Agaknya orang itu pulalah yang kemudian bernama Ki Gede Lenglengan. Ki Pananggungan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, "Aku akan berhati-hati, Nger." Sementara itu, maka Nyi Pananggungan pun telah minta mereka untuk masuk ke ruang dalam. Katanya, "Mumpung nasi masih hangat, silahkan, Nger." Begitu cepatnya, berkata Wijang di luar sadarnya. Nyi Pananggungan pun menyahut, "Sudah ada, Nger. Tetapi seadanya saja. Yang lain tadi dibawa ke sawah untuk mereka yang sedang mengerjakan sawah. Marilah, Nger." Mereka pun kemudian masuk ke ruang dalam. Ternyata nasi, lauk dan sayurnya memang masih hangat. Agaknya Nyi Pananggungan telah memanasinya lagi. Sejenak kemudian mereka telah duduk di amben bambu di ruang dalam. Nasi, sayur lodeh keluih, serundeng kelapa dan sambal terasi. Ikan kakap goreng yang nampaknya baru saja turun dari perapian. Ikan itu diambil dari belumbang di belakang, Nger, berkata Nyi Pananggungan. Siapa yang menangkapnya, berkata Wijang. Anak tetangga sebelah, Nger. Ia tinggal bersama kami di sini. Wijang mengangguk-angguk. Namun bau sambal terasi itu membuat Wijang dan Paksi merasa lapar. Setelah mereka selesai makan, maka Ki Pananggungan telah membawa Wijang dan Paksi ke bilik di gandok sebelah kanan. Katanya, "Kalian dapat beristirahat di bilik ini, Nger." "Terima kasih, Ki Pananggungan." Wijang dan Paksi menjawab hampir bersamaan. Keduanya memang beristirahat sejenak. Perut mereka terasa kenyang. Sambil duduk di lincak bambu yang panjang, keduanya kembali berbicara tentang repak rembulung dan pupus rembulung. Dugaanku kuat, bahwa yang ada di rumah repak rembulung dan pupus rembulung itu adalah anak-anak muda yang disebut angkatan mendatang itu, Wijang. Ya. Kemungkinannya memang besar sekali. Agaknya kepada Ki Pananggungan, repak rembulung dan pupus rembulung tidak mau berterus terang. Jika benar Ki Gede Lenglengan itu ada di rumah repak rembulung, maka Ki Pananggungan benar-benar harus berhati-hati sekali. Ki Gede Lenglengan itu memang gila. Paksi mengangguk-angguk. Meskipun agak ragu ia pun berkata, "Sebaiknya kita minta agar kita diperbolehkan mengikutinya." Ki Pananggungan tentu tidak akan menyetujuinya. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Sejenak keduanya saling berdiam diri tenggelam di dalam angan-angan mereka masing-masing. Namun Paksilah yang kemudian bangkit berdiri sambil berkata, "Aku akan mengisi jambangan di Pakiwan." Hi. Wijang pun bangkit pula. "Biar aku saja yang mengisi jambangan." "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" "Kau kerjakan pekerjaan yang lain. Menyapu halaman atau membelah kayu bakar." Wijang tidak menunggu jawaban Paksi. Ia pun segera pergi ke sumur untuk mengisi jambangan. Sementara Paksi masih hilir mudik mencari sapu lidi. Ketika ia berada di rumah itu, maka ia pun mengerjakan apa saja untuk membantu meringankan pekerjaan di rumah itu. Waktu itu di rumah itu masih ada Kemuning dan Nyi Permati. Ketika Paksi mendapatkan sapu lidi, maka kenangannya kepada Kemuning terasa menjadi semakin tajam. Namun ketika Paksi baru mulai menyapu halaman, maka seorang remaja datang menghampirinya. Dengan agak ragu remaja itu pun berkata, "Biarlah aku saja yang menyapu halaman." Paksi memandang anak itu sejenak. Ia mencoba mengingat-ingat, apakah ia pernah mengenal anak itu sebelumnya. Ternyata bahwa Paksi dapat mengenalinya. Sambil tersenyum ia pun berkata, "Bukankah kau Dukut anak yang tinggal di rumah sebelah?" Remaja itu mengangguk. "Kau ingat kepadaku?" "Ya." "Nah, jika kau ingat kepadaku, siapa namaku?" "Paksi." "Tepat. Kakakku itu?" "Wijang." "Bagus. Kaukah yang tadi menangkap kakap di belumbang di kebun belakang?" Anak itu mengangguk. "Bagus. Kenapa kau tidak menegurku?" Anak itu diam saja karena anak itu diam saja, maka Paksi pun berkata, "Sudahlah. Kau lakukan kerja yang lain. Selama aku di sini beberapa waktu yang lalu, aku juga sering menyapu halaman. Waktu itu kau tidak berada di rumah ini. Tetapi kau sering bermain-main di sini." Anak itu masih berdiri termangu-mangu, sehingga Paksi pun berkata sekali lagi,
Dukut, kau ambil sapu yang lain, kemudian menyapu halaman samping. Dukut itu mengangguk. Kemudian ia pun pergi meninggalkan Paksi. Sementara itu, Ki Pananggungan yang melihat Wijang mengisi jambangan Pakiwan, dengan tergesa-gesa mendapatkannya. Katanya gagap. Sudahlah, Pangeran. Biarlah nanti hamba yang mengisi Pakiwan atau pembantu-pembantu hamba, sebentar lagi mereka akan pulang dari sawah. Ki Pananggungan agaknya lupa, siapa namaku. Baik, baik. Tetapi jangan menimba air untuk mengisi Pakiwan. Bukankah aku pernah melakukannya? Tetapi sekarang tidak perlu lagi, Pangeran. Wijang. Wijang tersenyum. Katanya. Sudahlah. Aku juga perlu bergerak agar urat-urat darahku tidak membeku. Tetapi tidak dengan menimba air untuk mengisi jambangan seperti ini. Wijang bahkan tertawa. Tetapi ia masih saja menarik senggok timba untuk menaikkan air dari sumur. Ki Pananggungan pun akhirnya harus mengalah. Wijang tidak mau berhenti menimba air. Silahkan Ki Pananggungan meninggalkan aku di sini. Nanti jika jambangan itu sudah penuh, serta aku sudah mandi, aku akan kembali ke Gandok. Ki Pananggungan terpaksa meninggalkan Wijang yang masih sibuk mengisi jambangan di Pakiwan. Ketika Ki Pananggungan masuk ke dapur lewat pintu butulan, Nyi Pananggungan yang berada di dapur pun bertanya. Ada apa, Kakang? Nampaknya kau gelisah. Aku tidak sedang gelisah, Nyi. Tetapi rasanya tidak mapan jika tamu-tamu kita harus menimba air sendiri. Nyi Pananggungan tersenyum. Katanya. Biar saja, Kakang. Bukankah ia selalu melakukannya beberapa waktu yang lalu ketika mereka berada di sini? Paksi sekarang juga sedang menyapu halaman. Apa salahnya? Ki Pananggungan hanya dapat menarik nafas. Tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Ketika Ki Pananggungan membuka pintu peringgitan, maka ia memang melihat Paksi yang sedang sibuk menyapu halaman depan. Demikianlah Wijang dan Paksi berada di rumah itu seperti mereka berada di rumah mereka sendiri. Sebagaimana dilakukannya beberapa waktu sebelumnya. Mereka mengerjakan apa yang dapat mereka kerjakan di rumah itu. Ketika malam turun, maka keduanya pun dipersilahkan untuk duduk di ruang dalam. Nyi Pananggungan sudah menyiapkan makan malam bagi mereka. Marilah, Ger. Ki Pananggungan mempersilahkan. Makan seadanya. Yang kemudian terhidang adalah nasi hangat, pepesan udang dan sayur seperti yang dihidangkan siang tadi. Setelah mereka selesai makan, maka Wijang dan Paksi tidak segera pergi ke bilik yang telah disediakan bagi mereka. Tetapi mereka masih berbincang dengan Ki Pananggungan dan Nyi Pananggungan. Besok aku akan pergi ke rumah Rembulung, berkata Ki Pananggungan. Sebenarnya kami tidak ingin membuat Ki Pananggungan menjadi sibuk. Bahkan jika Ki Pananggungan berkenan, biarlah Ki Pananggungan memberikan sedikit petunjuk kemana kami harus pergi. Tidak, Ger. Tidak apa-apa. Aku juga ingin melihat Kemuning. Rasa-rasanya aku sudah rindu kepadanya. Kami hanya dapat mengucapkan terima kasih, Ki Pananggungan. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu atas Ki Pananggungan. Di jalan maupun di rumah orang tua Kemuning. Orang tua Kemuning adalah adik Ki Pananggungan, sahut Nyi Pananggungan. Tetapi tidak akan terjadi sesuatu di rumah itu. Namun Paksi pun kemudian berdesis. Bagaimana menurut pertimbangan Ki Pananggungan jika kami ikut bersama Ki Pananggungan? Ki Pananggungan tersenyum sambil menggeleng. Tidak usah, Ger. Nanti akan dapat timbul salah paham. Paksi menarik nafas panjang. Namun ia tidak berkata apa-apa lagi. Ki Pananggunganlah yang kemudian berpesan. Selama aku pergi, aku titip rumah ini, Ger. Jangan pergi kemana-mana. Kalau kami ikut pergi ke sawah, bertanya Wijang. Tentu saja tidak apa-apa. Maksudku jangan pergi jauh atau bahkan pergi dan tidak kembali lagi, jawab Ki Pananggungan sambil tertawa. Demikianlah, beberapa saat mereka masih berbincang. Namun kemudian Ki Pananggungan pun telah mempersilahkan tamu-tamunya untuk beristirahat di bilik yang telah disediakan kepada mereka di Gandok. Seperti yang direncanakan, pagi-pagi sekali Ki Pananggungan sudah siap. Nyi Pananggungan telah menyediakan makan pagi, sementara pembantunya yang tua telah menyiapkan kudanya. Wijang dan Paksi juga sudah berada di halaman pula ketika Ki Pananggungan siap untuk berangkat.
Menurut Pupus Rembulung, rumahnya berada di dekat sebuah belumbang yang tidak jauh dari sebatang pohon yang besar, seperti pohon beringin tetapi mempunyai beberapa macam bunga yang berbeda-beda. Ada yang menyebut 5 macam, ada yang mengatakan 7 macam. Entahlah siapakah yang benar. Tetapi aku juga belum pernah melihat pohon itu, berkata Nyi Pananggungan. Pohon mancawarna. Mudah-mudahan dengan ancar-ancar itu aku dapat menemukan rumah Rembulung. Rembulung juga sering mandi di belumbang itu. Ki Pananggungan mengangguk-angguk. Katanya, aku akan berusaha menemukan mereka. Mungkin aku baru kembali dalam 2 atau 3 hari mendatang. Hati-hati di jalan, Kakang. Aku akan selalu berhati-hati. Lalu katanya kepada Wijang dan Paksi. Titip rumahku, Ngger. Demikianlah. Sejenak kemudian, maka Ki Pananggungan pun telah melarikan kudanya menempuh perjalanan. Jika benar rumah Rembulung ada di dekat pohon mancawarna itu, maka sedikit lewat wayah pasar Temawon, Kakang Pananggungan sudah akan sampai, Ngger. Wijang menengadahkan wajahnya. Langit masih nampak muram. Sementara itu, ayam-ayam pun mulai turun dari kandangnya. Terdengar seekor induk ayam berkotek memanggil anak-anaknya. Sedang di sisi lain, seekor ayam jantan berkokok dengan nada menantang. Kemudian mengepakkan sayapnya beberapa kali. Hari masih pagi. Namun bayangan fajar telah nampak di langit yang bersih. Ki Pananggungan pun melarikan kudanya semakin cepat. Jalan-jalan masih nampak sepi. Tetapi di Bulak Panjang, Ki Pananggungan telah mendahului sebuah pedati yang merayap dengan malas ke pasar yang terletak tidak jauh di depan. Meskipun pasar itu kecil saja, tetapi di hari pasaran, pasar itu menjadi ramai sehingga para pedagang tidak tertampung seluruhnya di dalam pasar. Beberapa penjual terpaksa berjualan di luar dinding pasar. Ketika Ki Pananggungan sampai di pasar itu, ia terpaksa memperlambat jalan kudanya. Namun kemudian, kudanya pun telah berlari lagi. Ki Pananggungan melarikan kudanya ke arah timur di sepanjang jalan di kaki Gunung Merapi. Kadang-kadang jalannya menjadi sulit, sehingga perjalanan kuda itu terganggu. Bagaikan siput yang merayap di bebatuan. Namun demikian ruas itu sudah terlewatkan, maka kuda Ki Pananggungan itu pun berlari lagi dengan kencangnya. Sekali-sekali jalan menanjak naik. Namun kemudian menukik turun. Jika jalan menjadi datar, maka di sebelahnya terdapat jurang yang cukup dalam. Sementara itu, matahari pun memanjat langit semakin tinggi. Panasnya mulai terasa menyengat kulit. Ki Pananggungan sudah pernah pergi ke Jati Anom di sisi sebelah timur kaki Gunung Merapi, melewati sendang di dekat pohon mancawarna itu. Karena itu, maka tujuan pertama adalah sendang yang pernah disebut-sebut oleh Nyi Pupus Rembulung. Seperti yang diperhitungkan, maka sedikit lewat wayah pasar Temawon, Ki Pananggungan telah mendekati sendang di dekat pohon mancawarna itu. Ki Pananggungan itu pun menengadahkan wajahnya. Langit masih saja nampak cerah. Matahari yang sudah menjadi semakin tinggi, terasa sinarnya menjadi semakin menusuk. Beberapa saat kemudian, Ki Pananggungan pun telah sampai di sendang yang airnya nampak bening kehijau-hijauan. Beberapa kelompok ikan wader pari berenang dengan riangnya. Agaknya wader pari itu jarang sekali merasa terganggu hidupnya di sendang yang airnya bening itu. Di pinggir sendang terdapat beberapa buah batu besar yang agaknya sering dipergunakan untuk mencuci pakaian. Sedangkan luapan air sendang itu mengalir lewat sebuah genangan yang agak dalam, turun ke dalam parit yang mengalir ke bulak di sebelah belumbang itu. Genangan air itu setiap hari dipergunakan untuk memandikan ternak sehabis bekerja keras di sawah. Ki Pananggungan membiarkan kudanya minum air yang mengalir di parit yang menuju ke bulak. Airnya nampak jernih, sehingga kerikil-kerikil kecil di dasar parit itu pun nampak jelas. Ki Pananggungan termangu-mangu sejenak. Sendang itu nampak sepi. Mungkin orang-orang yang pergi ke sendang itu sudah pulang. Mereka yang mencuci pakaiannya dan mereka yang memandikan ternak di genangan air yang melimpah dari sendang itu. Ki Pananggungan melangkah mondar-mandir di dekat sendang itu. Setelah kudanya cukup banyak minum, diikatnya kudanya itu pada sebatang pohon perdu yang tumbuh di dekat sendang itu. Di sekitar sendang itu, Ki Pananggungan melihat beberapa batang pohon raksasa. Sebangsa pohon preh dan beringin. Tidak terlalu jauh dari sendang itu terdapat sepasang pohon benda yang sudah tua. Pohonnya yang menunjukkan ketuaannya itu masih tetap berdiri kokoh menghunjam ke dalam bumi.
Agak jauh dari sendang itu, lamat-lamat dilihat sebatang pohon yang disebut pohon mancawarna itu. Ki Pananggungan menarik nafas panjang. Namun beberapa saat kemudian, Ki Pananggungan melihat seseorang berjalan sambil memanggul bajaknya dan menggiring sepasang lembu yang besar-besar. Dibiarkannya orang itu meletakkan bajaknya, kemudian melepas lembunya dan menggiringnya turun ke dalam air di genangan air yang melimpah dari sendang itu. Ki Pananggungan memandang orang itu dengan kerut di keningnya. Sementara itu, orang yang kemudian memandikan lembunya itu juga memandang Ki Pananggungan sekilas. Aku belum pernah melihat orang ini, berkata orang yang memandikan lembunya itu di dalam hatinya. Sementara itu Ki Pananggungan justru telah mendekati orang itu sambil bertanya. Kisanak, bukankah pohon yang lamat-lamat nampak itu pohon mancawarna? Orang itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian orang itu pun mengangguk. Ya, Kisanak. Pohon itu disebut pohon mancawarna. Apakah Kisanak akan pergi ke pohon itu untuk melihat nasib? Nasib? Ya. Siapa yang nasibnya baik di waktu mendatang, akan dapat melihat bunga melati pada pohon mancawarna itu. Tetapi siapa yang melihat kembang bangah, maka nasibnya akan menjadi buruk. Tidak, Kisanak. Aku tidak akan pergi untuk melihat nasib pada pohon mancawarna itu. Oh, tentu setidak-tidaknya Kisanak akan dapat melihat keajaiban alam. Keajaiban apa? Bertanya Ki Pananggungan. Bukankah sangat ajaib jika sebatang pohon dapat mempunyai berbagai macam bunga? Bunga apa saja, Kisanak? Tidak semua orang dapat melihat jenis-jenis bunga apa pohon mancawarna itu. Ada bunga randu, bunga belimbang lingkir, bunga gayam dan banyak lagi. Bunga melati itu? Ya. Bunga melati. Tetapi itu bukan satu keajaiban, Kisanak. Bagaimana kau dapat mengatakan bahwa itu bukan satu keajaiban? Dahulu, Kisanak. Ketika pohon beringin itu mulai tumbuh, maka bersamaan dengan itu tumbuh pula berbagai macam pohon yang saling berdekatan. Akhirnya pohon-pohon itu saling menyatu dibalut oleh sulur-sulur dan akar-akar beringin, maka cabangnya pun mencuat dari batang yang nampaknya menjadi satu itu. Kau akan kualat, Kisanak. Ki Pananggungan menarik nafas dalam-dalam. Ia menyesal bahwa ia telah menyinggung perasaan orang itu, sementara itu ia membutuhkan pertolongannya untuk menunjukkan rumah repak Rembulung dan pupus Rembulung. Namun akhirnya Ki Pananggungan itu pun berkata, Aku minta maaf, Kisanak. Sebenarnya lah bahwa aku belum pernah memperhatikan dengan sungguh-sungguh pohon mancawarna itu. Mungkin Kisanak benar, bahwa itu memang satu keajaiban. Orang itu mengerutkan dahinya. Namun ia tidak menjawab. Perhatiannya segera beralih kepada lembunya yang akan dimandikannya. Tetapi sekali lagi orang itu berpaling kepada Ki Pananggungan ketika Ki Pananggungan kemudian berkata, Kisanak, sebenarnya aku datang kemari untuk mencari adikku. Ia tinggal tidak jauh dari sendang yang terletak di dekat pohon mancawarna. Kalau yang nampak itu pohon mancawarna, maka tentu sendang inilah yang dimaksud. Atau barangkali ada sendang lain di dekat tempat ini? Tidak, Kisanak. Ini adalah satu-satunya sendang di lingkungan ini. Di belakang pohon benda yang besar itu juga ada mata air yang terhitung deras. Tetapi di belakang pohon benda itu tidak ada sendang. Airnya menggenang tidak seberapa banyak karena airnya itu kemudian mengalir di dua batang parit yang mengairi sawah di sisi yang lain dari padukuhan itu. Kalau begitu, tentu sendang inilah yang dimaksud. Orang yang sedang memandikan lembunya itu mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya. Siapakah yang Kisanak cari? Namanya Rembulung. Repak Rembulung. Sedangkan istrinya dipanggil Pupus Rembulung. Orang itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun menggeleng. Aku belum pernah mendengar namanya, Kisanak. Aku lahir, besar dan tua di padukuhan ini. Aku mengenal banyak orang. Penghuni padukuhan ini semuanya aku kenal. Penghuni padukuhan tetangga pun banyak pula yang aku kenal. Tetapi nama itu aku belum pernah mendengarnya. Kisanak, Repak Rembulung dan Pupus Rembulung belum terlalu lama tinggal di sini. Ia orang baru. Sementara itu, akhir-akhir ini di rumahnya telah berdatangan beberapa orang tamu. Orang itu masih mengingat-ingat. Sementara Ki Pananggungan pun berkata,
Mungkin Kisanak melihat rumah yang nampak terlalu banyak penghuninya atau kadang-kadang jika sedang memandikan lembunya melihat satu dua orang gadis yang mencuci pakaian terlalu banyak. Orang itu tiba-tiba saja mengangguk-angguk. Katanya, Kisanak, mungkin yang kau maksud itu adalah sepasang suami istri yang tinggal di tempat terpencil itu. Di bekas sebuah pategalan yang dibelinya dari penghuni padukuhan ini. Sepasang suami istri itu membangun sebuah rumah yang terhitung besar. Karena rumah itu terletak di bekas pategalan, maka rumah itu seakan-akan menjadi terpencil, sehingga pergaulan penghuninya menjadi tersisih pula. Tetapi bukan maksud kami untuk menyisihkan penghuni rumah itu. Jika berpapasan dengan kami, mereka pun mengangguk hormat pula sebagaimana kami lakukan terhadap mereka. Mungkin, Kisanak. Memang mungkin sekali. Di manakah letaknya pategalan itu? Di sebelah padukuhan ini, di antara sebuah sungai kecil yang agak curam. Apakah aku dapat pergi ke sana dengan naik seekor kuda? Dapat saja, Kisanak. Tetapi dengan sedikit melingkar. Kisanak harus melalui ujung padukuhan ini. Di sebelahnya terdapat sebuah jembatan bambu. Kisanak dapat meniti jembatan itu. Jembatan itu cukup kuat. Terima kasih, Kisanak. Aku akan melihat penghuni rumah yang terpencil itu. Mudah-mudahan penghuni rumah itu yang aku cari. Jika tidak pun tidak mengapa. Silahkan, Kisanak. Mudah-mudahan merekalah yang kau cari. Ki Pananggungan pun kemudian minta diri. Sekali lagi ia mengucapkan terima kasih. Sejenak kemudian, maka Ki Pananggungan pun telah menyusuri jalan padukuhan. Seperti petunjuk orang yang sedang memandikan lembunya itu, maka di ujung padukuhan Ki Pananggungan pun telah menyeberang sungai lewat sebuah jembatan bambu. Ketika Ki Pananggungan menengadahkan wajahnya, maka dilihatnya matahari telah sampai ke puncaknya. Dengan jantung yang berdebaran, Ki Pananggungan membelokkan kudanya mengikuti jalan yang tidak terlalu lebar menuju ke sebuah rumah yang terletak di bekas sebuah pategalan. Namun ketika Ki Pananggungan itu mendekati Regol, maka dilihatnya seseorang berdiri di pinggir jalan sambil memandanginya dengan tajamnya. Kisanak, sapa orang itu ketika Ki Pananggungan melintas di depannya. Ki Pananggungan pun menghentikan kudanya. Bahkan Ki Pananggungan itu meloncat turun. Kau akan pergi kemana Kisanak? Bertanya orang itu. Aku akan pergi ke rumah itu, Kisanak, jawab Ki Pananggungan. Siapakah yang kau cari? Aku mencari repak rembulung atau pupus rembulung. Kau siapa? Aku kakak repak rembulung. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba saja dari kejauhan terdengar seseorang menyebut nama Ki Pananggungan. Kakang Pananggungan. Bersambung ke bab 90. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.